Shalom, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu meskipun masih via online, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada menyertai kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Mari siapkan hati, kita mau mulai menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, memuji namanya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami Tuhan masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita, semuanya itu hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih atas hidup kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin memfokuskan hati kami Tuhan, tertuju kepada Engkau. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan, boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Thank you Tuhan, thank you ya Bapa. Kalau Tuhan sebentar lagi Tuhan kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapa dari setiap hati kami Tuhan. Biar Engkau melihat Tuhan hati kami, begitu kami merindukan Engkau ya Bapa, begitu kami ingin Tuhan berseru Tuhan atas nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ibadah sore hari ini ya Bapa dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara-saudara. Semuanya percaya bahwa hanya Allah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Ya, kita nyanyi Allah sumber kuatku. Semuanya tetap semangat ya. Hanya Kau milik
rumahku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita dari awal yuk semuanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, Siapa? hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya, Selamanya. Ya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Nah, siapa yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala hal yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah kita dengarkan? Semuanya lambaikan tangan, amin. Amin. Ya, mari kita nyanyikan Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, semuanya katakan yuk, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sekarang tiba waktunya kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Dengan Apa Akan Kubalas. Akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Siapa yang sudah semangat mau mendengarkan firman Tuhan sore hari ini? Katakan yes. Iya, saya mendengar banyak yang semangat sore hari ini. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan saat sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, sore ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kepada kami sore ini pewahyuan-pewahyuan-Mu ya Bapa. Berikan kami Tuhan rema-rema yang baru ya Tuhan. Biar kami boleh mengerti, boleh menangkap Tuhan setiap isi hati Tuhan. Berikan tanah hati yang lemah lembut, yang supaya mudah untuk ditaburi Tuhan. Berikan kami telinga yang mudah untuk menangkap dan pikiran yang fokus ya Tuhan. Thank you ya Bapa, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya sore hari ini firman Tuhan yang saya akan bawakan ada di dalam 1 Tawarik 29. Boleh Alkitabnya diambil dulu teman-teman. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Judul perikopnya adalah Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-26. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun.
dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Amin. Siapa sih sore hari ini yang nggak tahu tentang Raja Daud, tentang Daud? Daud ini adalah salah satu tokoh yang besar. Dia dicatat dalam Alkitab, dicatat juga dalam sepanjang sejarah bangsa Israel sebagai orang yang memberikan peranan yang cukup besar, yang memberikan peranan yang signifikan kepada peradaban banyak sekali orang-orang Israel saat itu bahkan sampai sekarang. Dan saking besarnya peranan Daud, saking besarnya pengaruhnya terhadap peradaban orang Israel, Raja Daud ini pun sendiri dibilang zamannya itu sebagai the golden age atau zaman keemasan. Karena pada saat zaman itu Raja Daud ini dan bangsa Israel banyak sekali mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan. Sehingga ini berdampak sampai ke zaman setelahnya, yaitu anaknya Raja Salomo. Pada saat zaman Salomo kita tahu harga emas itu jadi tidak ada harganya. Emas itu kalau orang Surabaya bilang telecehan dek, mana-mana. Kalau kita melihat uang 100 rupiah di pinggir jalan, jatuh di jalan, itu seperti nggak ada harganya. Nah, demikianlah emas saat itu menurut saya, emas saat itu seperti uang 100 rupiah saat hari ini, nggak ada harganya, nggak ada artinya bagi bangsa Israel. Ya menurut saya, ini bukan karena hikmat dari Salomo saja, ya memang ada pengaruhnya. Salomo diberi hikmat sama Tuhan untuk memimpin bangsa ini sehingga berhasil. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa ada peranan dari Daud. Daud ini memberikan juga banyak sekali warisan kekayaan, bahkan harta benda yang ditinggalkan buat Salomo anaknya. Alkitab sendiri mengatakan, kita buka di dalam Kisah Rasul sebentar ya, kita buka di dalam Kisah Rasul 22. Sebentar. Saya lupa, mungkin nanti bisa dibantu ya LCD ya, carikan ya ayatnya. Kisah Rasul, ini saya catat, ini saya lupa ayatnya. Kisah Rasul, pasalnya saya lupa, di sini saya cuma catat ayat 13 sampai 22. Dia tuh ngomong begini, setelah Saul disingkirkan, Allah itu mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam versi bahasa Inggrisnya, NLT-nya, itu dikatakan bahwa Daud ini orang yang man after my own heart, yang artinya apa? Seorang yang hatinya itu persis sama seperti hatinya Tuhan. Nah, sore hari ini kalau kita kembali di dalam bacaan kita tadi di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-26 sampai 28, kita tuh ngelihat gimana sih ending hidupnya dari Daud. Firman Tuhan katakan Daud ini mati meninggal dengan kondisi yang rambutnya sudah putih, jadi saya berimajinasi itu Daud ini sudah berubanan, lanjut umurnya, terus meninggal dengan penuh kekayaan, dengan penuh kemuliaan.
Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Nah, coba teman-teman bayangin. Siapa sih yang tidak mau matinya, ending hidupnya itu seperti Raja Daud? Saya pun sendiri tuh mau, saya tuh membayangkan membayangkan ayat ini satu ganti dengan nama saya. Kemudian meninggallah Aaron dengan putih rambutnya, lanjut umurnya dengan penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik tatahlah anaknya menggantikan Aaron. Wah, kalau saya melihat kayak gitu tuh janji Tuhan tuh kayak wow, luar biasa bagi Daud gitu. Saya pun mau gitu. Kalau ending hidup saya ini seperti Raja Daud, seperti yang difirmankan Tuhan saat sore hari ini. Nah, ini bukan sekedar dongeng, isapan jempol belakang. Ini nih kisah yang sungguh nyata, benar-benar terjadi dan dialami oleh seorang manusia namanya Daud, firman Tuhan katakan. Nah, banyak orang pingin ending hidupnya seperti Daud. Tapi tidak mau cari tahu apa sih yang Daud lakukan. Sehingga dia tuh bisa punya ending hidup seperti firman Tuhan katakan saat sore hari ini. Mungkin sudah tahu, tapi tidak mau melakukan. Nah, apa gunanya? Sore hari ini saya mau ngajak kita semua belajar. Saya ada dapat 3 rema saat sore hari ini. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Daud ini, apa yang dia buat sehingga ending hidupnya ini begitu luar biasa, begitu enak gitu kalau saya lihat. Begitu ya enak, bahkan anaknya naiklah Raja Salomo, naik tata itu seperti firman Tuhan tuh katakan lancar sekali naiknya, pos transisinya tuh enak sekali gitu. Apa yang Daud perbuat? Setidaknya ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, Daud, ia sudah percaya kepada Allah sejak dia itu masih muda. Nah, pada 1 Samuel 17, ayat 34 sampai ke 37, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah, ada kata itu dibilang begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saya membayangkan Daud ini mungkin dia mulai ketika usia remaja, dia mulai disuruh oleh papanya untuk mengembalakan kambing dan domba di padang rumput. Salah satu kelemahan anak muda itu apa sih? Yaitu tidak punya pengalaman. Nah, ya apa caranya orang yang tidak punya pengalaman ini menghadapi singa dan beruang? Zaman dulu singa itu benar-benar buas, tidak seperti singa hari-hari ini. Bahkan beruangnya pun besar-besar daripada beruang saat hari ini. Nah, gimana caranya? Apalagi seorang anak muda yang tanpa pengalaman ini bisa mengalahkan singa dan beruang ini, bisa lolos dari cengkraman singa dan beruang ini. Ya saya percaya sejak dari dia remaja, sejak dari dia masih kecil, dia itu sudah mengandalkan Tuhan, sudah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, banyak orang-orang itu ngomong begini, muda happy-happy, tua bertobat, nanti mati masuk surga. Lah, pepatah ini menurut saya ini kurang cocok saja.
enggak sesuai. Soalnya apa? Saya ngelihat juga akhir-akhir ini banyak teman-teman saya yang seumuran bahkan lebih muda daripada saya itu yang meninggal karena sakit penyakit. Ya karena salah satunya juga karena COVID-19 ini kita tahu enggak peduli tua, muda, miskin ataupun orang kaya semua rata, random. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa? Kematian itu tidak ada yang bisa memprediksikan. Semua orang pasti mati, tapi waktunya kita tidak tahu. Seperti seorang itu membeli sebuah undian lotre, dia nggak tahu kapan nomor undiannya itu keluar. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang berjaga-jaga, yang menjaga supaya pelitanya tetap nyala. Seperti 5 orang gadis yang bijaksana, yang menjaga pelitanya tetap nyala sampai mempelai pria itu datang dan memanggil mereka, memanggil kita. Memang benar, keselamatan itu hanya satu, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi keselamatan itu juga harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Harus kita nih mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Pergunakanlah hidup kita, tubuh kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Contoh, dengan mulut kita tidak meso-meso, tapi dengan mulut kita mengucapkan berkat, dengan mulut kita berdoa, dengan tangan kita bukan untuk mengambil dan memukul, tapi memberi dan merangkul. Dengan kaki kita bukan untuk jalan ke tempat-tempat dunia malam, ke kelabing-kelabing, berfoya-foya, tapi kaki kita pergunakan untuk berjalan, membagikan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, keselamatan. 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata demikian. 1 Korintus 3, 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, jadi dari ayat ini kita ini bisa tahu bahwa siapa yang tidak mempertanggungjawabkan dirinya, yang nggak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, nanti sekali waktu cepat lambat kita akan diadili di dalam tahta putihnya Tuhan. Nah, di situ kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ayo, dengan mulutmu, dengan tanganmu, dengan talenta yang aku berikan, apa aja yang kamu telah pergunakan. Nah, di saat tahta putih itu kita tidak bisa lagi berbohong, kita nggak bisa seperti hakim yang di dunia ini yang bisa kita suap. Di sana semuanya terbuka apa adanya, kita tidak bisa membela diri, tidak ada alasan, semua terbuka. Nah, jadi pergunakanlah masa muda kita ini, talenta yang Tuhan berikan buat kita ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saya ya mau sharing ya teman-teman, mau mengucap syukur, ya saya boleh kenal Tuhan sejak saya muda, sejak saya masih sekolah, ya puji Tuhan ya bukan karena siapa saya, tapi karena kasih karunia Tuhan, saya boleh mengenal Tuhan, boleh melayani Tuhan sejak saya dini, bahkan sampai hari ini saya mengucap syukur. Nah, buat teman-teman juga yang masih muda, ayo sama-sama kita layani Tuhan. Kita berapi-api bagi Tuhan. Enggak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Daud adalah Daud dengan rendah hati diakuinya bahwa Allah adalah Raja Israel yang sesungguhnya dan bahwa dirinya hanyalah wakil Allah. Pada 2 Samuel 5 ayat 10 sampai ke 12, firman Tuhan berkata demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram Raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel.
dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Waktu saya baca ini kayak wow, luar biasa gitu loh. Tuhan ini nih bahkan mengirimkan bangsa-bangsa, bangsa lain untuk apa? Untuk membangun istana bagi Daud, untuk membangun kerajaannya Daud. Nah, kenapa kok bisa sampai kayak begitu? Yang saya tangkap adalah ini nih semata karena Daud ini loh, hidupnya, masa mudanya hanya sungguh-sungguh bagi Tuhan, hanya sungguh-sungguh mengerjakan visinya Tuhan. Nah, orang-orang yang punya hati seperti Daud ini, yang mau berusaha memberikan yang terbaik, memberikan masa mudanya, hidupnya bagi Tuhan, pasti akan dijagai dan dipelihara oleh Tuhan juga. Nah, dan hal yang menariknya adalah kita bisa tahu bahwa Daud ini bisa dia bermegah dalam eh, yang dia dapat. Dia bisa bilang, oh iya ini semua karena aku bisa begini dan begini dan begitu. Tapi Daud ini hatinya tuh lemah lembut, hatinya tuh sangat rendah hati. Dia tuh bilang, bukan saya ini cuma perpanjangan tangannya Tuhan, cuma alatnya, cuma istilahnya tuh pipanya yang mengalirkan air dari sorga itu loh. Dia tuh ngomong begitu, saya ini cuma perpanjangan tangannya, saya ini cuma wakilnya Tuhan. Tuhan itu loh Raja Israel yang sesungguhnya. Hatinya sangat rendah hati, makanya dia ini ditinggikan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Dan yang poin yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari Daud ini adalah Daud selama ia hidup, bahkan di akhir pemerintahannya, di akhir hidupnya, fokusnya itu tidak pernah berubah, tetap satu, hanya pada Tuhan Allahnya. Dia tuh punya kerinduan untuk apa? Membangun bait suci, membangun rumah Tuhannya. Ketika dia istananya jadi, dia duduk termenung, dia bilang, iya ya, aku punya rumah yang begitu besar, rumah yang begitu mewah, megah, tapi loh, Tuhanku ini, ya ini pemikiran manusia yang terbatas ya. Tuhanku ini tinggal di dalam tenda. Nah, aku punya kerinduan, aku pingin Tuhanku ini punya rumah yang besar gitu. Yang bisa orang-orang tuh datang, yang layak menurut dia secara manusia. Kerinduan hatinya tuh ingin membangun apa? Bait suci, ingin membangun gereja secara fisiknya. Nah, hari-hari ini bait suci ini tidak hanya berbicara tentang gereja secara fisik, tapi bait suci ini bicara tentang apa? Tentang hati kita. Kita inilah bait Allah yang hidup. Kita inilah bait sucinya Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mau fokus, kita mau hidup bagi Tuhan, memandang pada Tuhan. Kita mau hidup fokusnya itu tidak hanya mengerjakan apa yang menjadi mengerjakan keselamatan kita secara pribadi, tapi kita juga nih mau mengerjakan keselamatan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mengerjakan keselamatan papa dan mama mungkin yang belum mengenal Tuhan, Koko dan Cece, Titi dan Meme, Om Tante, paman bibi dan lain sebagainya yang teman-teman kenal, teman-temannya teman-teman. Mari kita mau mengerjakan keselamatannya mereka juga. Kita mau mengerjakan amanat agungnya Tuhan. Sampai semua bangsa itu menjadi muridnya Kristus. Sampai Injil itu tersebar sampai ke seluruh ujung bumi. Gak usah takut kalau nanti kita dicap fanatik atau mungkin sok alim. Atau mungkin sebagai seorang pendeta. Pernah nggak sih teman-teman mengalami hal itu? Saya secara pribadi pun waktu saya masih kuliah, itu pun sering gitu loh teman-teman. Dibilang sama teman-teman saya, oh kamu ini sok alim, kamu ini pendeta, kayak pendeta ya. Awalnya waktu saya dibilangi sok alim, diomongi pendeta, ya saya, ya siapa sih yang nggak risih, saya pun risih gitu loh.
Tapi daripada saya risih, terganggu dengan perkataan mereka, saya memilih untuk apa? Untuk fokus terhadap panggilan Tuhan buat hidup saya. Saya fokus untuk menjadi terang bagi sekeliling saya. Fokus untuk hidup bagi Tuhan. Dan pada akhirnya, ya tidak semuanya, tapi beberapa dari teman-teman saya, akhir-akhir ini saya ngelihat mereka tuh sangat aktif sekali dalam gereja. Mereka aktif sekali dalam melayani, ikut persekutuan, ikut semua, pokoknya ada acara gereja dan lain sebagainya. Mereka aktif sekali di sana. Dan kalau sudah ketemu, halo, ayo, hehehe, ya sudah gitu, ketawa-ketawa, guyu-guyu sambil lihat-lihat tunjuk-tunjukkan. Ya sudah, gitu loh. Toh ujung-ujungnya nanti mereka sendiri yang akan ikut Tuhan, gitu loh. Firman Tuhan berkata, perjuangan kita ini belum sampai yang berdarah-darah untuk memberitakan Kristus. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu kalau nanti dicap, oh anak sok alim, anak pendeta lah kamu dan lain sebagainya. Nggak usah pikirin gitu loh. Nggak usah dipusingin gitu. Ujung-ujungnya percaya cepat lambat mereka pasti yang akan ikut Tuhan nanti loh. Gitu. Nah bagi saya pribadi, cara termudah untuk menyampaikan Injil buat sekeliling, buat teman-teman saya, cara termudah yang pertama adalah cukup dengan hanya mengajak. Nah mengajak ini kan gratis kan, tidak berbayar. Kalian WhatsApp, texting gratis kan, telepon juga bahkan pakai WhatsApp enggak berbayar juga, enggak ada ruginya. Kalian cuma ngajak, ayo hari Minggu gereja bareng yuk, ayo hari Jumat kita ke ibadah remaja bareng yuk, hari Sabtu nanti kita ibadah youth bareng-bareng, nanti pulang ibadah youth kita makan-makan di mana gitu. Nah cuma ngajak, gratis, enggak perlu keluar uang. Bahkan cara mudah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk share the gospel, memberitakan Injil adalah lewat kehidupan kita pribadi. Firman Tuhan itu ada ngomong bahwa kehidupan kita ini adalah seperti sebuah suratan yang terbuka yang bakalan dibaca oleh banyak orang, yang akan dibaca oleh banyak bangsa-bangsa nanti ke depannya. Jadi marilah kita lewat kehidupan kita ini, kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita jaga hidup kita, karena kehidupan kita ini bakalan menjadi berkat kelak nanti cepat atau lambat bagi orang-orang di luar sana. Ya, sekian 3 poin yang bisa kita pelajari, 3 rema yang bisa kita dapat dari firman Tuhan saat sore hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan saat sore hari ini. Tuhan, kami berdoa, Kau yang memeteraikan setiap firman yang sudah ditaburi, biar firman yang sederhana ini ya Tuhan, boleh tertanam, bahkan boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biar firman ini Tuhan boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang berbuah lebat Tuhan. Yang berbuah hingga 100 kali lipat firman Tuhan katakan Tuhan. Biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memberikan kami ya Roh Kudus, keberanian, Kau tuntun kami ya Tuhan terhadap orang-orang yang memerlukan mungkin Tuhan, tuntun Tuhan setiap kaki kami Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.